Hai teman-teman milenial, kalian udah pada tahu belum apa itu sukuk? Terus, apa sih bedanya sukuk sama obligasi lainnya? Kalau kalian belum pada tahu, yuk simak penjelasannya di video berikut ini. Jadi, apa sih sukuk itu? Menurut POJK nomor 18 tahun 2015, sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau terbagi atas aset yang mendasarinya. Lalu, apa bedanya dengan obligasi dan instrumen lainnya? Sukuk tidak mengandung unsur maisir atau judi, unsur gharar atau ketidakpastian, sukuk juga tidak mengandung riba atau bunga, sukuk dijalankan menggunakan akad syariah, dan juga berbasis aset. Sukuk retail seri SR013 adalah seri sukuk retail ke-13 yang akan diterbitkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia yang dijamin 100% oleh negara dengan imbalan 6,05% per tahun yang dibayarkan setiap bulan dan dengan jangka waktu 3 tahun. Sukuk retail seri SR013 dijalankan sesuai syariah akad ijarah aset to be list, dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan minimum pemesanan 1 juta rupiah dan juga maksimum pemesanan 3 miliar rupiah. Nah, sekarang kalian jadi lebih ngerti kan apa itu sukuk retail? Kira-kira sebenarnya apa sih tujuan dari penerbitan sukuk retail? Selain itu, sukuk retail sebagai salah satu instrumen dari SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara, apakah sudah memberikan kontribusinya untuk negara? Nah, kalian pasti penasaran kan? Untuk informasi selanjutnya, yuk kita simak pembahasan berikut ini. Berikut ini adalah tujuan dari penerbitan sukuk negara retail. Sukuk negara retail sebagai investasi rakyat yang penuh manfaat memiliki tujuan yang pertama, membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Yang kedua, yaitu menyediakan alternatif instrumen atau diversifikasi investasi bagi investor retail. Yang ketiga, yaitu mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Selanjutnya, yang keempat, memperluas basis investor dalam negeri. Kemudian, yang kelima, yaitu mendukung pengembangan pasar keuangan syariah. Ternyata SBSN telah berkontribusi loh untuk negara, salah satunya yaitu pembangunan Jalan Gerung di Mataram, NTB, Jembatan UTVA atau Holtekam di Papua, dan Asrama Haji di Makassar. Sukuk retail yang diterbitkan oleh pemerintah pasti memiliki keuntungan, namun tidak menutup kemungkinan ada resiko yang terjadi di dalamnya. Nah, apa sajakah keuntungan dan resiko itu? Simak pembahasan berikut. Keuntungan sukuk retail dari seri terbaru SR013. Yang pertama adalah aman, karena dijamin 100% oleh negara, yaitu Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN. Yang kedua, mudah dan terjangkau, karena menggunakan sistem online. Yang ketiga, menguntungkan, karena imbal hasil lebih tinggi daripada deposito. Yang keempat, membangun negeri. Hasil penerbitan ini digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan pembangunan.
Yang kelima, sesuai dengan kebutuhan, perencanaan keuangan, serta dapat dijual sebelum jatuh tempo. Yang keenam, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu, apa saja sih resikonya? Yang pertama adalah risiko gagal bayar. Risiko ini adalah ketidakmampuan penerbit untuk membayar kupon atau mengembalikan pokok obligasi. Namun, risiko ini hampir tidak ada di sukuk retail, karena sukuk retail dijamin penuh oleh negara. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko ini adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo, pemilik sukuk retail mengalami kesulitan dalam menjual sukuk retail di pasar sekunder pada tingkat harga yang wajar. Lalu yang terakhir adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga suku retail di pasar sekunder. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara untuk melakukan investasi pada sukuk retail seri SR013. Berikut merupakan langkah untuk melakukan investasi pada sukuk retail seri SR013. Bagaimana sih tata cara investasi sukuk retail seri SR013? Untuk berinvestasi di sukuk retail seri SR013, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama yaitu registrasi. Kita sebagai calon investor harus melakukan registrasi melalui sistem elektronik MIDIS. Kemudian, kita akan membuat SID atau Single Investor Identification dan rekening surat berharga. Langkah yang kedua adalah pemesanan. Pemesanan dilakukan melalui sistem elektronik MIDIS. Setelah pemesanan terverifikasi, kita akan memperoleh kode billing. Kode billing tersebut digunakan sebagai referensi untuk penyetoran dana sesuai dengan pemesanan yang kita lakukan. Langkah yang selanjutnya, tentu kita harus melakukan pembayaran. Pembayaran sendiri dilakukan melalui bank persepsi dengan berbagai saluran pembayaran, meliputi teller, ATM, internet banking, maupun mobile banking dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian kita akan memperoleh kode NTPN serta notifikasi complete order via email maupun sistem elektronik MIDIS. Langkah yang terakhir adalah konfirmasi. Kita akan menerima bukti konfirmasi kepemilikan SBN Retail melalui email yang terdaftar maupun sistem elektronik MIDIS. Berikut merupakan mitra distribusi yang meliputi 4 bank syariah, contohnya Mandiri Syariah, kemudian 16 bank konvensional seperti BNI, 5 perusahaan efek, contohnya Trimega, 3 perusahaan efek khusus, serta 3 vintage company, contohnya Infrastri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan sukuk retail dengan produk lainnya. Yang dimaksud produk lainnya adalah saham, deposito, dan juga reksadana. Untuk penjelasan lebih lengkap, silahkan simak penjelasan berikutnya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan sukuk retail dengan produk lain. Yang pertama, kita akan membahas sukuk retail, di mana sukuk retail memiliki imbalan yang akan diberikan tiap bulan, kemudian tersedia di pasar sekunder dan memiliki potensi capital gain, serta memiliki masa jatuh tempo dan dijamin full 100% oleh pemerintah dan dikenakan pajak sebesar 15% terhadap imbalannya. Selanjutnya adalah deposito, di mana deposito memiliki imbalan berupa bunga, tidak tersedia di pasar sekunder dan potensi capital gain, kemudian memiliki masa jatuh tempo, dan dijamin pemerintah dengan nilai maksimal 2 miliar dan dikenakan pajak sebesar 20% terhadap imbalannya. Kemudian, yang selanjutnya ada reksadana, di mana reksadana memiliki imbalan berupa kenaikan nilai aktiva bersih, dan juga reksadana tersedia di pasar sekunder dan memiliki potensi capital gain, serta reksadana juga memiliki masa jatuh tempo, namun reksadana tidak dijamin oleh pemerintah. Kemudian, mengenai pajak terhadap imbalannya, khusus untuk investasi reksadana pada obligasi atau sukuk, dikenakan pajak final 5% dari imbalan atau diskonto obligasi atau sukuk. Nah, yang terakhir ada saham, di mana saham memiliki imbalan berupa dividen dan tersedia di pasar sekunder dan memiliki potensi capital gain, namun tidak memiliki masa jatuh tempo dan tidak dijamin oleh pemerintah, dan dikenakan pajak sebesar 10% atas dividen atau imbalannya. Setelah
informasi sukuk retail tadi dijelaskan oleh teman-teman, tentu kita jadi semakin ngerti dong gimana caranya berinvestasi. Jika ingin investasi langsung, maka perlu perhitungan yang cermat agar dapat memperoleh hasil yang optimal. Untuk itu, bisa disimak nih simulasi berikut. Simulasi investasi sukuk retail. Pada kesempatan kali ini, terdapat 3 investor yang akan mencoba investasi sukuk retail. Ketiga investor tersebut membeli sukuk retail yang sama di pasar perdana sebesar 70 juta rupiah. Dengan tingkat imbalan 6,05% per tahun, investor A memilih untuk tidak menjual sampai dengan jatuh tempo, maka hasil yang diperoleh adalah imbalan yang akan diterima oleh ketiga investor tersebut sama, yang berasal dari nilai nominal dikali tingkat imbalan dikali periodenya. Imbalan yang diterima investor A sebesar Rp352.916, yang diterima investor A tiap bulan sampai dengan jatuh tempo. Namun, investor A hanya menerima sebesar nilai nominal karena tidak akan dijual sampai dengan jatuh tempo. Sementara investor B membeli sukuk retail yang sama yang akan dijual di pasar sekunder dengan harga 102%, maka hasil yang diperoleh adalah hasil yang diperoleh investor B sama dengan investor A, yaitu sebesar Rp352.916 yang diterima setiap bulan sampai dengan saat dijual. Namun, investor B mendapat capital gain yang didapatkan karena menjual dengan harga 102%, sebesar Rp1.400.000, sehingga total hasil yang diterima oleh investor B sebesar Rp71.400.000 yang didapat dari nilai nominal sukuk retail ditambah capital gain. Sedangkan investor C membeli sukuk retail yang sama dengan investor A dan investor B dan kemudian memutuskan untuk dijual di pasar sekunder dengan harga 98%. Maka hasil yang didapat adalah imbalan yang diterima investor C sama dengan investor A dan investor B sebesar Rp352.916 yang diterima setiap bulan sampai dengan saat dijual. Namun investor C mengalami capital loss sebesar Rp1.400.000 dikarenakan dijual dengan harga 98% tadi, sehingga total hasil yang diterima adalah Rp68.600.000 yang didapat dari nilai nominal sukuk retail dikurangi capital loss.